Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di dalam pelajaran Ushulul Fiqh untuk kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Kita insyaallah pada pertemuan kali ini akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu matan dari kitab Al-Waraqat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Juwaini atau Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mengenal tentang kitab Al-Waraqat ini, dan juga mengenal tentang Imam Al-Haramain, siapa Imam Al-Juwaini ini, apa makna daripada Al-Waraqat. Anak-anak sekalian, lihat di dalam pertemuan ketiga kita masuk dari mulai awal, dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau di situ makna usulil fiqhi, makna usul al-fiqhi, makna dari usul al-fiqhi. Sebenarnya untuk makna usul al-fiqhi ini sudah kita perkenalkan di dalam pertemuan yang pertama. Namun di sini kita ulang untuk penegasan dari apa yang disampaikan oleh beliau di dalam kitabnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang beliau tulis di sini. Beliau jelaskan dengan singkat begitu. Kata beliau, hadhihi waraqatun. Hadhihi waraqatun. Ini adalah warakat. Warakat di sini adalah lembaran-lembaran kecil ya, namanya warakat. Cuma dari warakah. Lembaran. Jadi bukan hanya bukan kitab yang berjilid-jilid tebal, tapi hanya beberapa lembar saja. Kata beliau tashtamilu ala fusulin. Tashtamilu ya, yang mencakup atau yang mengandung ya, ala fusulin atas beberapa pasal. Ya. Jadi beliau di dalam warakat ini akan mencantumkan beberapa pasal dari pasal-pasal usul al-fiqhi atau pembahasan-pembahasan usul al-fiqhi. Min usul al-fiqhi. Dari pembahasan ilmu usul al-fiqhi. Wahuwa yaitu di sini adalah usul al-fiqhi lafdun mu'allafun min juz'aini. Lafdun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Usul fiqh itu ada lafz dan lafad. Mu'allafun yang tersusun. Min juz'aini dari dua bagian. Mufradaini yang masing-masing. Dua bagian itu satu persatunya begitu ya. Ya. Ada usul, ada al-fiqh gitu kan. Dua bagian. Mufrad masing-masing, usul tersendiri, al-fiqh sendiri. Apa yang dimaksud dengan usul, apa yang dimaksud dengan al-fiqh. Ahaduhuma al-usul wal akharu al-fiqh, seperti yang tadi saya jelaskan. Fal aslu, maka al-aslu adalah bentuk mufrad. Jamaknya usul. Ya, jadi usul adalah jamak, mufradnya adalah al-aslu. Maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Misalnya pondasi rumah. Rumah itu dibangun di atas pondasi. Di atas pondasi itu barulah rumah. Ya, pondasi tidak dibangun di atas rumah. Ya, rumah dulu kemudian baru pondasinya, tidak. Tapi kita bangun pondasinya terlebih dahulu, baru di atasnya adalah rumahnya. Dan rumah ini mengikuti pondasi.
sehingga menjadi kokoh gitu. Ini secara bahasa, ma yubna alaihi ghairuhu. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Sedangkan al-far'u ini adalah lawan daripada al-aslu. Ya. Ma yubna ala ghairihi, apa-apa yang dibangun di atas selainnya. Ya. Apa-apa yang dibangun di atas selainnya. Ya, itu adalah al-far'. Misalnya adalah cabang-cabang, ya, atau dahan-dahan atau ranting-ranting. Itu kan ada, ya, karena memang pohon, ya, ada akarnya. Nah, nanti akan tumbuh dahan, akan tumbuh ranting-ranting begitu. Kalau tidak ada akar yang menghunjam ke dalam tanah, maka pohon itu tidak akan tumbuh begitu ya. Tidak akan ada cabangnya, tidak akan ada dahannya, rantingnya, tidak ada. Jadi bahkan pohon itu menjadi mati. Itu namanya al-far', ya. Al-aslu pokok, al-far'u adalah cabang. Wal fiqhu, sekarang al-fiqh. Beliau sudah menjelaskan al-aslu, makna daripada al-aslu, kemudian masuk ke dalam makna al-fiqh. Apa yang dimaksud dengan al-fiqh? Kata beliau, ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'iyyah. Nah, kita kemarin sudah singgung sedikit hukum-hukum syariah itu seperti apa. Yaitu misalnya wajib, mandub, dan nanti insya Allah akan disebutkan juga. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Yang jalan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i itu adalah al-ijtihad. Jadi fikih ini adalah bisa kita raih dengan al-ijtihad. Atau al-ijtihad adalah jalan untuk meraih fikih. Karena tidak mungkin seseorang itu mengetahui halal dan haram, ya, atau bisa menentukan hukumnya ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, kecuali dia beristihad terlebih dahulu. Nah, alat untuk istihad itulah yang disebut dengan usulul fiqhi. Ya, itu diantaranya. Alat untuk istihad diantaranya adalah dia harus paham dengan usulul fiqhi. Maka seorang mufti tidak boleh dia itu berfatwa kecuali ketika dia itu sudah mengetahui dan menguasai ilmu usulul fiqhi. Begitu. Dan dilarang dia berfatwa kalau dia tidak mengetahui ilmu usulul fiqhi, karena memang nanti bisa berbahaya dan bisa menyelisihi nas Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat penjelasan sedikit dari apa yang beliau ungkapkan tadi. Pertama adalah al-aslu, yaitu dasar, pokok, pondasi. Lawannya adalah al-far', cabang. Dan tadi sudah disinggung sedikit ya. Ada al-aslu, ada al-far'. Maka al-aslu itu adalah pokok, dasar, sedangkan al-far'u adalah cabang. Ilmu fiqih biasanya juga dikenal dengan sebutan ilmu furu', ilmu cabang. Kenapa? Karena dibangun di atas usul fiqih. Usul fikih adalah pondasinya. Fikih adalah hasilnya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah seseorang misalnya dia beramal, ya, maka amalnya itu termasuk dalam kategori boleh atau tidak boleh, apa hukumnya, haram ataukah wajib. Nah, yang menentukan halal, haram, wajib dan tidak wajibnya itu adalah orang yang memahami usulul fiqhi. Ya, jadi demikian. Ya, furu' dibangun di atas usul. Berikutnya, usulul fiqhi ini adalah alat untuk beristihad. Jadi alat untuk menentukan, ya, hukum. Apakah itu adalah halal, ataukah haram, ataukah wajib,
ataukah sunnah, atau mustahab, atau mandub, atau misalnya itu adalah mubah, begitu saja. Nah, sampai pada kesimpulan itu, kesimpulan wajib dan tidak wajibnya, boleh tidak bolehnya, sunnah atau makruhnya adalah ijtihad. Baik, jadi bisa kita simpulkan sebagaimana kata beliau, Al-Imam Al-Juwaini, bahwa jalan untuk sampai kepada fikih itu dengan ijtihad. Apa maksud daripada al-ijtihad? Maksud dari ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum syar'i. Ya. Jadi saya ulangi, maksud dari ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum syar'i. Ya, kita mungkin gampang ketika kita bertanya kepada seorang mufti, ya syekh atau ya ustadz atau siapapun, apa hukumnya? Kata beliau halal, haram. Itu sepertinya gampang. Ya, satu kata halal. Tapi halal ini di balik itu ada yang harus dilalui. Kenapa dia halal? Ya. Apa dalilnya dia halal? Ya. Kenapa bisa sampai kepada kesimpulan halal? Nah, ini ilmu tersendiri. Nah, sampainya dia mengucapkan halal itu prosesnya adalah dengan al-ijtihad. Al-ijtihad. Nah, ilmunya adalah dengan ilmu usul al-fiqhi. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Kalau tidak paham boleh antum bertanya ya. Bertanya langsung kepada Ustaz dengan japri ya, melalui WA yang mungkin antum sudah paham semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.